Selamat datang di channel Sailor Entertainment. Setelah kita membahas potensi dividen jumbo, UNTR dan PTBA pada video sebelumnya, di mana saat video ini dibuat, ternyata analisa dividen UNTR 2024 sudah sesuai dengan hasil RUPS-nya. Selain itu, kita juga sudah membahas 7 saham yang rutin membagi dividen di bulan Mei. Sobat Cuan bisa lihat link semua video tadi di deskripsi ya. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas dan mensimulasikan secara sederhana dari daftar 5 saham terbaik yang rutin membagi dividen di bulan Juni setiap tahunnya. Sebelum lanjut, info emiten saham yang disebutkan bukan merupakan ajakan jual atau beli saham tertentu. Video pembelajaran ini merupakan edukasi dan opini pribadi. Pertama, merupakan saham di sektor pertambangan batubara, yaitu PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dengan kode emiten MBAP. MBAP telah melakukan IPO pada tahun 2014 silam. Jadi, emiten ini sudah melantai di Bursa Efek Jakarta sudah lebih dari 10 tahun. MBAP memiliki daerah operasional pertambangan di Kalimantan Utara yang terdiri dari 2 area pertambangan, MBAP dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen 2 kali dalam tiap tahunnya dengan yield dividen 8 hingga 26% per tahun. Pada saat video ini dibuat, belum ada info pembagian dividen dari MBAP. Tapi, RUPST akan diadakan 2 Mei 2024 ini di Jakarta. Kedua, merupakan saham konsumer non-cyclical subsektor tobacco, yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk dengan kode emiten WIIM. Emiten rokok ini memiliki daerah operasional di kota Surabaya, Jawa Timur. Produk rokoknya pun bervariasi mulai dari rokok filter hingga sampai dengan rokok cerutu, mulai dari buatan mesin sampai hingga dengan buatan manual manusia. WIM dalam 7 tahun terakhir hanya absen 1 kali dalam membagi dividen di tahun 2018. Tetapi dari tahun ke tahun, yield dividen naik dengan konsisten dari 1,77% hingga mencapai yield dividen tertinggi yaitu 11,57% pada tahun 2023. Ketiga, merupakan saham di sektor energi
industri pertambangan batu bara, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk dengan kode emiten BSSR. BSSR memiliki daerah operasional pertambangan batu bara di Kalimantan Timur seluas 2,4 ribu hektar lebih. BSSR dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen 1 hingga 4 kali, hingga 4 kali tiap tahunnya. Dengan yield dividen rata-rata tahunan 16% lebih. Keempat, merupakan saham di sektor energi, yaitu BUMN yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara, yaitu PT Bukit Asam Tbk, dengan kode emiten PTBA. PTBA mempunyai daerah operasional pertambangan di Kalimantan di Tanjung Enim. PTBA dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen setiap tahunnya dengan yield dividen rata-rata tahunan mencapai 15% lebih. Kelima, merupakan saham di sektor transportasi, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode emiten MPMX. MPMX merupakan industri retail otomotif yang memiliki bidang usaha mulai dari rental, transportasi, logistik penjualan sepeda motor, bahkan sampai auksi atau lelang kendaraan bermotor. MPMX dalam 7 tahun terakhir rutin dan konsisten membagi dividen tiap tahunnya dengan yield dividen di kisaran 10 hingga 53%. Memang pilihan sahamnya cuma 5 saja ya,
Tapi kalian bisa lihat profit yang didapat dari total dividen dan capital gain yang didapat bila kita hold kelima saham tadi selama 7 tahun di akhir video ini ya. Nah, dari kelima saham tadi, apakah benar-benar cocok untuk kita jadikan dividen investing? Berikut ini kita akan buktikan dengan simulasi sederhana kelima saham tadi. Sobat cuan bisa cek pada tabel berikut ini. Di sini kita mulai dari Januari 2017 dengan budget 10 juta pada masing-masing saham. Saham WIM dengan nominal terkecil mendapatkan jumlah lot paling banyak, yaitu sebanyak 223 lot. Kemudian saham MPMX dan BSSR mendapatkan masing-masing 125 dan 78 lot. Untuk saham MBAP sebanyak 52 lot di harga 1.905 per lembar saham pada Januari 2017. Kemudian saham PTBA dengan jumlah lot paling sedikit karena harga saham PTBA pada saat itu sudah di level Rp2.500 per lembar saham. Untuk hasil rekapitulasi dividen, kita akan bahas satu persatu di halaman berikut ini. Pertama, pada saham WIM yang pernah absen membagikan dividen pada tahun 2018, nominal dividen terus meningkat dari tahun ke tahun mulai tahun 2019. Dari 50 ribuan hingga 1,6 jutaan. Kedua, saham MPMX. MPMX pernah absen satu kali dalam membagikan dividen pada tahun 2018. Tetapi, selama 7 tahun, dari MPMX kita berhasil mengumpulkan total dividen sebanyak 14 jutaan. Yield dividen yang tinggi membuat kita balik modal hanya dengan mengumpulkan dividen dari MPMX selama 7 tahun. Ketiga, pada saham BSSR dengan pembagian dividen sebanyak 1 hingga 4 kali dalam setahun, total rekapitulasi dividen yang dikumpulkan dari BSSR adalah 28 jutaan. Dengan total dividen 7 tahun, kita sudah multi-bagger dari modal awal 10 juta saat pembelian saham. Keempat, saham MBAP dengan membagikan dividen rutin 2 kali dalam setahun. Dividen MBAP terpantau naik dari tahun ke tahun dengan total rekapitulasi dividen multi-bagger 2 kali dari modal, yaitu senilai 22 jutaan. Kelima, saham PTBA. Total pengumpulan dividen selama 7 tahun berhasil mengembalikan modal pembelian saham di awal dengan total dividen 11 jutaan. Dari hasil rekapitulasi total dividen kelima saham tadi, hasilnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Empat dari 5 saham memberikan multi-bagger 1 hingga 2 kali dari modal awal pembelian saham. Pertama, saham BSSR.
menjadi saham dengan total dividen terbesar senilai 28 jutaan dengan rasio 284% dari modal awal yang digunakan. Dan yang kedua dengan total dividen 7 tahun multi-bagger dari modal awal ialah saham MBAP dengan total dividen 22 jutaan atau sekitar 230% dari modal yang diinvestasikan di awal. Saham MPMX dan PTBA merupakan saham dengan total dividen multi-bagger satu kali, yaitu sebanyak 14 jutaan dan 11 jutaan. WIM merupakan saham dengan total dividen 7 tahunan terendah, yaitu hanya 3 jutaan. Namun, total dividen yang dihasilkan dari modal awal 10 juta pada masing-masing saham selama 7 tahun ialah 80.141.000 ribuan atau sekitar 160% dari modal awal. Silahkan tulis di kolom komentar saham mana yang menjadi favoritmu untuk dividen di bulan Juni. Dari rekapitulasi data ini belum termasuk dividen yang dibagikan tahun 2024 ini ya. Namun, apabila kita masih hold saham ini hingga video ini dibuat, hasil valuasi sahamnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Saham MBAP, WIM, dan BSSR menjadi saham dengan kenaikan harga yang terbesar dengan multi-bagger lebih dari 1 kali lipat dari harga 2017 lalu. Dua saham lainnya yaitu PTBA dan MPMX juga mendapatkan capital gain bila kita hold selama 7 tahun. Total valuasi di simulasi ini di sekitar 112 jutaan dari total modal 50 juta dengan hold 5 saham selama 7 tahun. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video menarik selanjutnya.